bulan Ramadan itu identik dengan jihad. Bukan hanya jihad yang berupa peperangan sebagaimana yang dihadiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa peperangan yang memang terjadi di tengah bulan Ramadan, seperti perang Badr, kemudian seperti Fathu Makkah, perang Tabuk, dan juga peperangan-peperangan yang lainnya. Namun di samping itu, kenapa bulan Ramadan identik dengan jihad? Karena di dalam bulan Ramadan kita harus melawan banyak hal untuk memastikan kualitas daripada ibadah puasa yang sedang kita jalani. Di antara jihad-jihad yang perlu kita atau yang kita lakukan di tengah bulan Ramadan, contohnya adalah kita berjihad melawan hawa nafsu. Dan kita tahu bahwasanya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada sesuatu yang kita sukai. Padahal kita tahu bahwasanya apa yang kita sukai itu belum tentu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Ramadan ini, ujian kita melawan hawa nafsu itu bertambah berkali lipat. Kenapa? Karena kita tidak hanya harus menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita juga harus menjauhi hal-hal yang memang semula dibolehkan seperti makan, minum, kemudian berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga akan berjihad melawan syaitan. Karena kita sering mendengar bahwasanya di bulan Ramadan syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah pembesar-pembesar dan dedengkot-dedengkot daripada para syaitan ini. Sedangkan jin maupun manusia yang mereka itu adalah buah pendidikan para syaitan ini, mereka tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kita masih mendapati ada orang-orang yang mereka itu sudah masuk di dalam bulan Ramadan tapi mereka tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali bukan karena syaitan yang menggoda mereka, tapi karena mereka sudah terdidik oleh syaitan jauh hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah jihad di dalam beribadah. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita mengalokasikan tenaga kita mengalokasikan waktu kita. Untuk apa? Untuk fokus beribadah, memperbanyak ibadah, memperbanyak amal saleh dan juga melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tempat terbaik di sisinya kelak di surga. Kemudian kita juga berjihad dengan harta. Kita sering mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat dermawan. Dan ketika datang bulan Ramadan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan berkali lipat lebih dermawan daripada sebelumnya. Dan kita kaum muslimin senantiasa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kesehariannya, bahkan termasuk di dalam masalah ibadah. Itulah kenapa ketika masuk bulan Ramadan tidak hanya berjihad melawan hawa nafsu, tidak hanya berjihad melawan syaitan, tidak hanya berjihad di dalam beribadah, kita juga harus berjihad dengan harta, dengan memberi makan orang yang berpuasa, kemudian dengan memberi makan atau dengan cara bersedekah kepada fakir miskin dan bentuk-bentuk jihad dengan harta yang lainnya. Kemudian berikutnya yang kelima adalah jihad dengan ilmu. Jihad dengan ilmu ini banyak bentuknya. Yang pertama tentunya adalah dengan cara membaca Al-Quran, mempelajari isinya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara mendakwahkannya. Jangan sampai nikmat daripada ilmu, nikmat daripada Al-Quran dan Sunnah itu berhenti hanya pada diri kita. Namun kita mengupayakan bagaimana caranya agar nikmat Al-Quran, nikmat daripada mengikuti Sunnah Nabi SAW itu juga diikuti oleh saudara-saudara kita lainnya, terkhusus di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang terakhir adalah jihad di dalam peperangan. Tentu kita tahu ini tidak untuk setiap orang. Ini adalah untuk orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala uji mereka untuk berperang dengan orang-orang musyrikin. Termasuk di dalamnya adalah yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian juga siapapun kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan menghadiri medan peperangan. Ya, ini merupakan ujian yang sangat berat. Namun kita harus tahu bahwasanya di samping ujian berat ini Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan ganjaran juga yang baik atau yang kebaikannya berlipat ganda.